Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adahas, Sekilas IT. PGA 7-8 jutaan biasanya dicari sama teman-teman yang mau rakit PC kelas mid-end. Ya, nggak terlalu murah, nggak terlalu mahal juga, tapi tetap semua kebutuhannya bisa terpenuhi gitu ya. Kalau teman-teman kere-hore ya, kere-hore banget gitu ya, beli PGA-nya kebanyakan yang second. Karena apa? Karena harganya murah gitu ya. Nah, tapi ada juga ya teman-teman yang duitnya agak banyak ya. Pastinya pengen yang kenceng, simple, tapi nggak over budget. Nah, ini targetnya teman-teman yang cari PGA baru ya, di harga 7-8 jutaan. Dan tentunya estetika juga harus madep gitu, harus paten, harus garang gitu ya. Ya minimal maksimal gitu ya, GPU-nya 3 fan. Biar kelihatan gagah pas nempel di dalam PC. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, gagah kan, 3 fan gitu ya. Kalau misalkan kita lihat harga di online shop ya, budget 7-8 jutaan itu mungkin yang 3 fan ya. Ada Asus TUF RX 6800 XT, harganya 8,3 jutaan sekian gitu ya. Terus ada lagi Power Color seri Cellphone itu RX 7700 XT. Nah, ini RDNA 3 ya, yang baru kemarin dirilis. Harganya 7,9 jutaan. Kalau pengen durability-nya cukup bagus gitu ya, kalian bisa pilih dari Gigabyte. Nah, kayak ini nih, RX 7700 XT, tapi harganya ya harus dibayar lebih mahal. Karena durability-nya memang lumayan cukup bagus lah ya. RX 7700 XT yang 3 bulan ke belakang baru dirilis banget ya oleh si AMD. Ini tuh di kelas mid-end. Nah, itu kalau misalkan dari Radeon-nya. Bang, kalau misalkan dari kubu ijonya, oke, dari kubu ijonya 7-8 jutaan yang 3 fan ya. RTX 4060 Ti yang 8 GB. Dari Gigabyte juga ada tuh 7,9 jutaan ya. Kalau misalkan yang dual fan mah ya pasti lebih murah lagi ya. Tapi kan ini carinya yang 3 fan. Terus ada Ventus 4060 Ti, harganya lebih mahal sedikit, 8,5 sampai 8,9 ya. Terus apa lagi ya? Kalau 4070 yang 12 GB berapa ya? Tapi itu 10 juta sampai 11 jutaan. Masuknya jadi kemahalan ya. Nah, ini kalau misalkan kita mikir-mikir seperti ini, makanya jadi bingung gitu kan, terlalu banyak pilihan ya. Ada beberapa pilihan terbaik PGA di 8 jutaan ya. Tapi kita harus persempit lagi. Kita cari GPU yang 8 jutaan ya. Misalkan dari kubu merah tuh ada 6800 XT atau 7700 XT. Kita pilih 7700 XT yang tentunya teknologinya jauh lebih baru. Itu dari kubu merah. Kalau dari kubu hijaunya ya tentu 4060 Ti udah paling pas kali ya. Kalau misalkan naik ke 4070 harganya 10-11 jutaan, udah bukan 8 jutaan lagi gitu ya. Nah, kebetulan di sini saya punya Radeon RX 7700 XT yang 12 GB dari Gigabyte. Dan di sini juga saya punya 4060 Ti-nya. Dan kita, ya ini menarik ya, kita akan tes bareng-bareng ya. Kita cari tahu GPU mana yang paling GG buat main game di harga 8 jutaan gitu. Mantap ya. Terus kalau misalkan sekilas tentang RX 7700 XT yang dimana ini sudah menggunakan arsitektur terbaru, yakni si RDNA 3. Karena sebelumnya RX 6000 series ini pakai RDNA 2. Di RX 7000 series atau RDNA 3 ini banyak banget fitur modern yang nggak ada di RDNA 2. Pertama, RDNA 3 ini tuh udah ada dedicated AI akseleratornya. Di RDNA 2 belum ada. Terus lagi ray tracing-nya, nah ini udah generasi kedua ya di RDNA 3. Kalau RDNA 2 6000 series yang kemarin masih Gen 1, tentunya ya generasi kedua jauh lebih kenceng, lebih mewah lah ya si performanya. Terus semua RX 7000 series udah support EV1 encoder. Karena sebelumnya hanya ada decoder aja. Jadi di 6000 series tuh kalau ngerender-render hanya pakai decoder aja. Tentu ini fitur pembaharuan yang akan meningkatkan performa PGA Radeon dengan teknologi-teknologi terbarunya yang ada di RDNA 3. Nah, gitu ya. Yang saya pegang ini varian dari Gigabyte-nya ya. Yang 3 fan tentunya kalian udah lihat di sini. Ini RX 7700 XT 12 GB, 192 bit GDDR6. Setiap brand tuh punya fitur unggulan, teman-teman. Misalkan dari Asus TUF, fitur unggulannya ini. Dari MSI Ventus-nya
unggulannya ini gitu ya. Dari Gigabyte-nya, kalau misalkan dari Gigabyte ini fitur unggulannya ya, dia tuh punya teknologi WindForce Cooling System. Jadi 3 kipas spesial atau 3 kipas uniknya ini yang bisa menyerap sekaligus menghembuskan angin. Sehingga copper plate dan 7 heat pipe yang ada di dalamnya ini akan sangat terbantu untuk cepat menghembuskan panas. Jadi kita akan tes ya, apakah beneran fitur-fitur yang dihadirkan oleh si Gigabyte ini bisa meningkatkan GPU ini lebih adem atau enggak, atau cuman gimmick-gimmick aja. Kita akan tes nanti di pengujian gitu ya. Terus juga, nah ini di atasnya ini udah dilindungi dengan metal black. Jadi supaya durability-nya ya lebih kekar. Ya, memang ya Gigabyte ini terkenal dengan durability yang sangat baik. Dia ada dual BIOS, dual indikator. Nah, ini ada dua indikator LED. Terus ditenagai 2x8 power pin, terus outputnya juga udah modern, ada 2x DisplayPort 2.1 dan 2x HDMI 2.1. Oke, sekarang kita akan adu ya antara GPU, kita cari tahu GPU 8 jutaan. Pilihannya tadi udah dapet ya, RX 7700 XT dan RTX 4060 Ti. Kira-kira mana yang paling pas menurut kalian? Kita akan tes di pengujian sekarang. Let's go! Oke, pengujian pertama kita tes game 1080p dulu ya resolusinya. Pertama, Cyberpunk 2077, 1080p, high dan ray tracingnya on. Dijalankan benchmark game saat play game ya, FPS ini hampir mirip ya, kejar-kejaran. Kedua PEGA ini menjalankan game dengan smooth tanpa ada kendala dan di akhir mendapatkan FPS hampir sama, 94 sampai 95 FPS-an. Hampir mirip lah ya. Lanjut di game kedua, Horizon Zero Dawn, resolusi masih sama 1080p, presetnya Ultimate. Kalau dilihat dari FPS ini ya beda-beda tipis juga ya, sama. RX 7700 XT sedikit tertinggal aja, tapi penggunaan GPU di sini masih cukup rendah. Hanya sekitar 60-70%-an. Kalau 4060 Ti ini udah hampir mentok-mentok aja tuh ya, berjalan di 90%-an. Kelihatannya sih ini kurang kerja keras kalau main atau tes gamenya di resolusi 1080p. Oke, lanjut. Di sini saya akan naikkan ke resolusi 1440p supaya kedua GPU ini lebih terkuras tenaganya. Oke, lanjut. Pengujian di resolusi 1440p ya, di game yang membutuhkan VRAM besar, yakni si The Last of Us, presetnya high. RX 7700 XT jauh mendapatkan FPS lebih tinggi dari 4060 Ti. Kebetulan di sini saya punya data RX 6700 XT ya untuk 1440p-nya, jadi saya masukin aja untuk pembanding. Di game ini VRAM-nya besar ya, menjadi tenaga tambahan untuk mendapatkan FPS lebih tinggi. Kalian bisa lihat RX 7700 XT mendapatkan rata-rata FPS 75 FPS. Game keduanya RDR2. Ini presetnya ultra ya, resolusi 1440p. Hasil yang hampir sama, RX 7700 XT ini jauh lebih tinggi dibandingkan 6700 XT maupun 4060 Ti. Performa lebih perkasa ya berkat arsitektur RDNA 3 yang disematkan pada si RX 7000 series. Ini GG pisan ya, kelihatan ini banget ya kencengnya gitu ya. Terus terakhir saya tes lagi nih Cyberpunk 2077, tapi di LSS, FSR, dan ray tracingnya sengaja saya offin biar nggak terlalu banyak preset. RX 7700 XT ini bisa menyentuh average rata-rata 64 FPS. Jadi nggak terlalu patah-patah kalau main game. 4060 Ti average-nya mendapatkan 46 FPS, lebih tinggi dari 6700 XT. Ya, beda 2 atau 3 FPS lah ya. Ih, keren banget berarti. RX 7700 XT ini sangat mendominasi ya, selalu unggul FPS-nya. Ya lebih kencang gitu ya. Cuman watt-nya aja yang kerasa lebih boros daripada si 4060 Ti. Kalian bisa perhatikan di game pengujian tadi ya, 7700 XT ini bisa nyentuh 200 watt ya ketika dia full load. Kalau 4060 Ti ya 160-165an. Lanjut lagi, masih ada tambahan benchmark synthetics. Di sini pengujian Fire Strike ya. Untuk graphics score RX 7700 XT mendapatkan 42.565 poin. Wah, gede ya. Sedangkan untuk 4060 Ti hanya 34.580 poin aja. Tentu all score PC ini menjadi lebih tinggi kalau misalkan mau rakit sama kayak gini ya.
PC rakitan menggunakan RX 7700 XT mendapatkan 30.883 poin untuk all score-nya. Lanjut, Time Spy RX 7700 XT mendapatkan graphic score 16.949 poin, sedangkan 4060 Ti hanya 13.444 poin aja. Kalau di Pot Royal, ya tentu RX 7700 XT tetap unggul juga ya, mendapatkan 8.856 poin, dan 4060 Ti hanya 7.982 poin. Ya, terpaut dikit aja. Terakhir, di sini saya masih penasaran aja, pengen tes render ya, Easy Diffusion ya, untuk render gambar-gambar anime. 4060 Ti ini ketika render 5 gambar, kecepatannya di sini menunjukkan 7,2 iteras per second. Namun untuk render setiap gambarnya membutuhkan waktu sekitar 1 menitan aja. Dan ketika saya tes RX 7700 XT, ternyata GPU Radeon ini belum support Easy Diffusion ya ketika berjalan di Windows. Hanya bisa berjalan di Linux aja ketika menggunakan VGA dari Radeon. Ya, tapi mudah-mudahan nanti ada update driver lagi lah ya si Radeonnya, jadi bisa berjalan atau menjalankan Easy Diffusion di Windows. Terakhir, tes live streaming pakai OBS ya, menggunakan hardware di presetnya. Jadi ini dibantu oleh GPU si RX 7700 XT-nya karena udah ada encodernya. Nah, gitu ya. Pas main Apex Legends lancar, nggak ada kendala, nggak ada bug atau foreclose dan semacamnya. Kalian bisa lihat aja nanti hasil live streamingnya. Jadi kalian nggak usah bingung lagi sekarang ya, kalau mau game FPS-nya tinggi, kenceng, terus bisa dipakai live streaming. Nah, RX 7000 series dengan RDNA 3 ini udah bisa direkomendasikan. Mantap. Nah, gimana menurut kalian soal tadi melihat performa antara dua GPU di budget 8 jutaan? Kira mending mana? Mending hijau atau mending merah? Gitu ya. GPU 8 jutaan mending kubu merah atau kubu hijau? Ya jawabannya sih kembali lagi ke kalian ya. Kalau lihat dari FPS game udah jelas ya, RX 7700 XT ini mendominasi ya, hampir di semua game ini tuh FPS-nya selalu paling tinggi. Di resolusi 1080p bahkan 1440p juga tetap RX 7700 XT ini udah paling jago. Mau pakai gaming berat gitu ya, live streaming gitu ya, ini udah oke juga. Dan ternyata ketika pengujian saya nggak ngalamin error ataupun foreclose ya di RX 7700 XT ini dengan update driver terbarunya. Ya mudah-mudahan driver Radeon ini cukup stabil sampai ke depannya ya. Karena ada rumor biasanya gitu ya, driver-driver Radeon selain ada apa gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti ke depannya nggak terjadi lagi lah. Selama saya pengujian barusan nggak terjadi apapun lah, cukup stabil gitu ya. Kalau si RTX 4060 Ti ini memang lebih menangnya tuh dari irit konsumsi wattnya ya. Tapi kalau orang-orang yang punya duit ya kelas menengah lah ya, urusan listrik kayaknya nggak terlalu diperhitungkan ya. Oh takut bulanan listriknya jadi naik gitu ya. Ya nggak terlalu lah. Yang penting dia mainnya lancar, FPS-nya tinggi. Ya udah gitu, happy-happy aja mereka gitu ya. Ya mungkin gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit memberikan informasi ya. Kalau misalkan kalian lagi cari PGA mid-end yang baru-baru ya, pengen kubu merah atau kubu hijau, kalian bisa balik lagi lah nonton tadi pengujiannya gitu seperti apa. Oke gitu aja. Kalau misalkan kalian punya saran dan kritik silahkan tinggalkan saja di kolom komentar ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adhas, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.